turunan trigonometri dasar lah kita bilang ini ya. Jadi kalau ada seperti ini, rumusnya Y sama dengan katakanlah sin N Fx. Maka yang ini saat kita turunkan Y aksen turunan pertama itu sama dengan N dikali F aksen X dikali cos Fx dikali lagi dengan sin N dikurang 1 Fx. Nah, jadi saat kita mengerjakan ini, Y sama dengan sin pangkat 3, 5 dikurang 4X. Turunan pertamanya adalah Y aksen sama dengan, berarti 3 dulu ya, gitu ya. 3 dikali, kemudian yang ini ya. Tuh, turunan yang itu, otomatis turunan ini, saat kita turunkan 5 dikurang 4X, berarti sini negatif 4 kan. Gitu, ya. Kemudian turunan dari sin itu kan cos, berarti cos 5 dikurang 4X. Kemudian sin ini kan saat diturunkan kan dia hanya berkurang 1 pangkatnya, berarti sin 3 dikurang 1 berarti 2, gitu ya. Berarti sini 5 dikurang 4X. Sama dengan, di sini negatif 12 ya. 12 cos 5 dikurang 4X kali sin kuadrat 5 dikurang 4X. Nah, inilah jawabannya ya. Nah, tetapi saat kita periksa di pilihan gandanya ini, mulai dari sini sampai kemari, ternyata belum ada pilihannya. Nah, oleh karena itu kita harus menyesuaikan dengan pilihan yang ada di situ ya. Nah, caranya bagaimana? Tentu kalian ingat ya rumus seperti ini. Katakanlah sin 2x kan sama dengan 2 sin X cos X gitu ya. Nah, ini dia yang menjadi patokan yang akan kita gunakan dalam menjawab soal ini ya. Gitu. Nah, sehingga di sini jadi kita pisahkan dulu dengan di sini tentu kita taruh dulu 2 ya gitu ya. Jadi kalau 12 dibagi 2 itu kan jadinya negatif 6 kan? Berarti sini negatif 6 dikali 2 cos ya 5 dikurang 4x. Nah, sinnya kita ambil 1 di sini. Berarti sin 5 dikurang 4x. Berarti sinnya 1 lagi ya pangkatnya ya. Berarti sin 5 dikurang 4x. Nah, ini sudah jadi ya yang ini ya. Sesuai dengan yang ini kemari ya. Nah, jadi sudah sama ya. Nah, tapi di sini supaya lebih jelas, tentu kita buat dulu supaya lebih persis ya. Negatif 6 buka kurung 2. Sinnya kita taruh ke depan ya. Sehingga di sini sin 5 dikurang 4x dikali cos 5 dikurang 4x. Nah, berarti sisanya adalah yang sin 5 dikurang 4x gitu kan. Nah, tentu yang ini sudah sama ya, sudah sama persis ya dengan yang ini ya. Gitu. Nah, inilah yang kita gunakan. Jadi kalau dari sini dia bergerak kemari, berarti itu dikali 2 ya, dikali 2 yang di dalamnya. Yang di dalam yang mana maksudnya? Yaitu yang di dalam yang ini ya. Nah, gitu ya. Itu kita kali 2. Nah, sehingga di sini jadi ini kita taruh ke depan ya. Yang ini kita taruh ke depan itu ya. Nah, tapi nanti tergantung pilihan gandanya ya, yang mana yang lebih cocok ya gitu. Tapi pertama-tama kita lakukan dulu yang ini. Nah, negatif 6 kali ini sin 2-nya jadi di sini 2-nya ya. 2-nya jadi di sini. 2 buka kurung 5 dikurang 4x dikali ini sinnya masih ada ya. Ya, jadi ini sin 5 dikurang 4x. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang ini ya, negatif 6 kali, ini kita kali 2 kan, berarti ini sin 10 dikurang 8x dikali sin 5 dikurang 4x. Coba kita cek apakah sudah ada yang sama. Ini sin ya, yang ada sin dengan sinnya gitu ya. Ini sin. Nah, 10 dikurang 8x
Berarti yang ini ya. Ini ada dua yang sama enggak ini? Oh, ini jelas ya. Sin kan ya. Yang ini sin ya. Cuma dua yang sin kan. Tetapi di sini kan 5 dikurang 4x kan. Sedangkan di sini salah ya. Begitu kan. Itu salah. Ini 4 dikurang 5x kan harusnya kan 5 dikurang 4x kan. Berarti jawabannya di sini adalah yang ini. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah B ya. Begitu ya untuk menjawab soal ini ya. Nah, kemudian soal yang ini tentu kita tetap masuk ke pembahasan dengan rumus yang sudah jelaskan tadi ya. Nah, ini berarti fx sama dengan sin pangkat 3 dikurang 2x. Nah, bagaimana turunan pertamanya ini ya? Turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan, kita turunkan dulu yang pangkatnya juga boleh ya, atau terserah kita ya. Yang ini dulu juga boleh, yang ini juga boleh ya. Oke, berarti kita coba yang itu dulu ya. Nah, berarti ini turunan 3 dari 3 dikurang 2x adalah negatif 2 ya. Berarti di sini negatif 2 gitu ya. Kemudian turunan dari sinnya kan pangkat 3-nya kan itu kan 3 ya. 3. Turun dari sinnya kan itu cos. Berarti cos 3 dikurang 2x. Sedangkan ini kan masih ada pangkat 3. Berarti 3 dikurang 1. Berarti 2. Berarti sin 2, 3 dikurang 2x. Begitu ya. Nah, setelah ini kita sederhanakan dulu ya. Berarti sini negatif. Nah, di sini sepertinya ada yang kuadrat ya. Berarti kita coba dulu taruh yang kuadrat ke depan ya, gitu. Oke, kita taruh dulu ke depan. Berarti sini negatif 6 sin kuadrat 3 dikurang 2x ya. Cosnya kita taruh ke belakang ya. Ini cos 3 dikurang 2x. Nah, ini kita cek dulu apakah ada di pilihan gandanya. Kalau ada berarti sudah selesai gitu. Kita cekin ya. Ada nggak di sini? Negatif 6. Jadi kita cek dulu yang negatif 6 aja ya. Karena di sini kan posisinya kan ada negatif 6. Gitu. Kita cek dulu yang negatif 6-nya dulu gitu. Ada nggak nih? Negatif 6 sin 3 dikurang 2x. Nggak ada ya. Nggak ada gitu. Berarti ini perlu kita buat lagi seperti yang pertama tadi. Ini kita ubah dulu ini. Nah, sekarang kita ganti dulu warnanya ya. Nah, supaya dia agak lain gitu ya. Oke nih. Ini F aksen, berarti ini kita ubah dulu ini ya. Berarti sini negatif 3 ya. Kemudian 2-nya di sini ya. Nah, jadi kita taruh gini gitu. 2-nya berarti sini sin 3 dikurang 2x tutup kurung, cosnya kita ambil ya. Cos 3 dikurang 2x. Kemudian kita tutup kurung. Kan ini kan sinnya kan masih, ini kan pangkat 2 sinnya ya. Berarti otomatis ini kan di sini kan masih 1. Berarti satu lagi kita taruh di luar ya. Berarti di sini sin 3 dikurang 2x. Nah, gitu ya. Berarti f aksen x sama dengan negatif 3. Yang ini jadi 2 ya. Yang ini kita buat menjadi seperti ini tadi. Kita coba Bapak buat lagi rumusnya ya. Jadi kalau ada seperti ini 2 sin x cos x ini kan sama dengan sin 2x gitu ya. Nah, berarti kalau yang ini tentu kita buat menjadi kali sin 2-nya kita taruh di sini. Nah, gitu. Ya. Nah, oke, kita hapus dulu supaya lebih rapi. Sini 2 ya. Kemudian 3 dikurang 2x. Kemudian langsung kemari. Gitu ya. Ini sin 3 dikurang 2x. Gitu ya. Nah, berarti ini f aksen x sama dengan di sini kalau kita cek sudah kira-kira sudah, ini nggak perlu lagi dilanjutin ya. Jadi sudah langsung jawabannya itu ya. Nah, coba kita cek dulu apakah sudah ada yang sama dengan pilihan gandanya. Kita cari yang negatif 3 ya. Nah, coba kita cari yang ini. Yang ini ya. Ini kayaknya itu jawabannya ya, cuman dia dibuat kayak gini nih. Nah, dibuat kayak gini, dia dirombak-rombak ya. Negatif 3. Ini kita balikkan jadi kemari gitu ya. Ini jadi kemari gitu ya. Nah, sini kita buat 3 dikurang 2x, kemudian
Ini kita kalikan ya. Kita kalikan ya. Kita kalikan. Sini sin 6 dikurang 4x. Nah, inilah ya. Coba kita cek lagi. Apakah sudah ada? Oke, oke itu ya. Nah, berarti jawabannya itu E. Nah, jawabannya ini adalah E. E jawabannya ya. Nah, begitu cara menjawab soal seperti ini ya. Nah, tidak susah ya. Oke, untuk menjawab soal ini ya. Ini kan Y sama dengan 5 sin X. Kalau ini sih sangat dasar sekali ya. Jadi untuk menjawab soal ini pasti mudah ya. Nah, ini kalau kita menjawab ini berarti Y aksen. Y aksen itu sama juga dengan dy per dx ya. Itu sama dengan, nah di sini karena x saja berarti turunan x kan 1. Itu berarti dia tidak ada pengaruh ya. Sudah. Berarti ini 5. Turunan sin itu kan karena dia pangkatnya nggak ada kan. Maksudnya dia tidak berpangkat lebih dari 1. Gitu kan. Berarti dia langsung cos gitu ya. Turunan sin cos. Berarti sini 5 cos x. Inilah langsung jawabannya. Gitu. Itu ya. Berarti di sini 5 cos x. Ya udah B jawabannya gitu ya. Nah, begitu untuk soal ini ya. Nah, bagaimana dengan yang ini ya? Nah, kalau yang ini kita jawab ini berarti ini Y sama dengan negatif 4 sin X. Itu sama seperti yang tadi ya. Yang ini seperti yang tadi di atas. Berarti ini Y aksen sama dengan turunan sin kan berarti langsung cos. Berarti sini negatif 4 cos X. Nah, langsung gitu dia jawabannya. Berarti sini negatif 4 cos X adalah untuk yang C gitu ya. Nah, sudah. Nah, begitu jawabannya ya. Nah, bagaimana dengan soal yang ini ya? Nah, yang ini sih sama seperti soal-soal yang sebelumnya ini ya. Nah, ini langsung turunan pertama juga, yaitu Y sama dengan 4 sin X ditambah 5 cos X. Ini sangat dasar sekali ya. Jadi saat kita gunakan turunan pertamanya adalah, nah ini kan turunan dari sini ini kan cos. Udah berarti dia 4 cos X. Nah, tinggal gitu aja. 4 cos X ditambah dulu ya. Nah, bagaimana dengan turunan dari cos? Turunan cos kan berarti dia sin. Tapi dia negatif ya. Berarti sini negatif. Di sini kan 5 gitu ya. Turunan dari cos adalah negatif sin X. Nah gitu ya. Berarti Y aksen sama dengan 4 cos X dikurang 5 sin X. Nah gitu dia nih ya. Nah, udah langsung ini jawabannya gitu. Langsung ini jawabannya. Nah, kita ceklah di pilihan gandanya kira-kira yang mana. 4 cos dikurang 5 sin X. 4 cos dikurang 5 sin. Ini E ya. E, oke. Inilah jawabannya ya. E. Nah, begitu cara menjawab soal seperti ini. Tidak terlalu susah karena ini masih dasar. Lebih susah nomor 2 tadi ya. Ini Y sama dengan sin 2X tambah 5. Ini turunan pertama ya. Nah, turunan pertamanya berarti Y aksen sama dengan, nah kita turunkan dulu yang ini pertama ya. Gitu, turun dulu pertama itu. Turun dari 2X tambah 5 itu 2. 2, ini tanya kurang pas ya. Turunan 2X tambah 5 kan 2. Gitu. Kemudian turunan dari sin, karena dia tidak berpangkat, maksudnya ini hanya pangkat 1, berarti dia langsung cos. Berarti ini cos 2X tambah 5. Sudah ini jawabannya. Gitu ya. Jawabannya langsung berarti kita cek di pilihan gandanya. Kira-kira di sini 2 cos. 2 cos berarti di sini ya. Nah, ini jawabannya ya. Gitu. Nah, tidak terlalu susah kan? Oke, soal yang ini ya. Soal yang ini tuh fx sama dengan sin 10x. Sudah langsung kita turunkan saja. Turunan pertama yaitu f aksen x. Turunan 10x ya 10 kan. Turunan dari sin berarti cos. Berarti cos 10x. Sudah, ini sudah menjadi jawabannya. Cos 10x kira-kira yang mana? 10 cos x maksudnya ya. Oke, yang ini ya.
10 cos 10 X. Oke, itu jawabannya. Nah, yang ini soal ini fx sama dengan x kuadrat dikali secant x. Nah, turun secant itu kan, jadi kalau kita tulis nih, katakanlah y sama dengan secant x. Turunannya adalah y aksen sama dengan, turunan secant adalah secant juga x, tetapi dikali dengan tangen x gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu yang harus kita tahu ya. Jadi kita sekarang masuk ke soalnya. Fx sama dengan x kuadrat dikali secant x. Jadi turunannya adalah, kita taruh yang hijau ya. F aksen x sama dengan. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, jadi Bapak taruh lagi. Jadi dia ada dua rumus yang harus kita gunakan ya. Contohnya seperti ini. Y katakanlah sama dengan fx dikali gx gitu ya. Itu nggak usah lah pakai fx ya. Ux lah gitu. Katakanlah ini u kali v gitu lah ya. U kali v. Maka yang ini y aksen sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Nah, begitu rumusnya ya. Jadi kalau yang ini, nanti kita buat dulu yang u-nya, kita turunkan u-nya. X kuadrat diturunkan adalah 2x. Berarti ini 2x dikali secant x ditambah. Sekarang v-nya yang kita turunkan gitu. Tetapi u-nya tetap gitu. Berarti sini x tetap dikali turunan dari secant. Turunan secant tadi adalah secant x dikali tangen x. Berarti ini secant x dikali tangen x. Nah, begitu ya. Ini f aksen x sama dengan ini ya. Nah, coba kita perhatikan di sini apakah sudah ada jawabannya. 2x secant x ditambah x kuadrat sin secant di sini 2x x kuadrat secant x. Ini kayaknya jawabannya A ya. 2x secant x tambah x kuadrat secant x tambah x. Oh, berarti jawabannya itu adalah A ya. Berarti ini nggak perlu lagi karena sudah langsung jawabannya ada di sini. Ini ya. Coba kita cek lagi sekali lagi 2x dikali secant x ditambah x kuadrat dikali secant x dikali tangen x. Berarti jawabannya adalah A. Nah, gitu ya. Oke kan selesai. Nah, kita masuk ke soal yang ini. Ini tanya turunan pertama juga ya. Itu fx sama dengan 2 sin 5x. Ini kita turunkan ya. Turunan pertama f aksen x sama dengan. Pertama-tama kita turunkan dulu 5x-nya. Jadi turunan 5x adalah 5. Berarti 2 kali 5. Turun dari sin adalah cos. Berarti cos 5x. Berarti f aksen x sama dengan 10 dikali cos 5x. Nah, sampai di sini. Nah, 10 cos 5x. 10 cos 5x. Berarti jawabannya adalah D ya. D jawabannya. Nah, begitu caranya ya. Oke, bagaimana dengan soal yang ini? Soal yang ini juga mirip seperti yang tadi yang ada x kuadrat dikali secant x itu ya. Nah, ini juga sama, ini mudah ya. Nah, langsung aja kita kerjakan ya. Di sini fx sama dengan 4x kuadrat dikali cos x. Turunan pertamanya adalah, nah ini ya, berarti turunan yang pertamanya adalah, kita turunkan dulu u-nya. U-nya itu adalah 4x kuadrat. Turunannya adalah 8x gitu. 8x dikali dengan cos x. Kemudian kita jumlahkan. Tambah. Nah, 4x kuadratnya tetap. Berarti sini 4x kuadrat. Sekarang turunan dari cosnya. Turun dari cos adalah negatif sin. Berarti di sini negatif sin x. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. Karena masih ada yang belum tepat perkaliannya. Berarti ini 8x di cos x. Ini kan ada negatif ya. Berarti kurang 4x kuadrat sin x. Nah, coba kita cek dulu ya kira-kira yang mana di sini ya. 8x cos x. 8x cos x. Ini jawabannya A ya.
8x cos x dikurang 4x kuadrat sin x. Oke, jawabannya A ya. Nah, ini jawabannya. Nah, begitu cara menjawab soal seperti ini ya. Tidak susah ya. Mudah. Bagaimana dengan soal ini? Di sini katanya ya, itu Y sama dengan cos pangkat 4x. Nah, ini kita turunkan, berarti Y aksen sama dengan. Jadi kita turunkan dulu pangkat nih ya, berarti 4 kali gitu ya. 4 kali, kemudian turun dari cos adalah negatif sin ya. Di sini negatif sin x. Kemudian turun dari pangkatnya itu kan 4 kurang 1, 3 ya. Berarti sini cos 3x. Sini Y aksen sama dengan negatif 4 sin x dikali cos pangkat 3x. Kita cek dulu nih apakah ada jawabannya kayak gini ya. Atau boleh juga kita balik-balik ya. Atau misalnya ini nggak ada gitu ya. Udah kita balik aja. 4 cos pangkat 3x kali sin x gitu. Kayak gini juga boleh ya. Jadi tergantung mana yang penengganannya yang ada ya. Berarti ini kayaknya D ya. D. Jawabannya D nih ya. Nah, inilah D jawabannya. Nah, gitu ya. Nah, begitulah caranya ya.